Oke, kita lanjutkan. Jadi ya, wa man dawama 'alal jama'ati fi Ramadan. Barang siapa yang selalu mengerjakan sholat yang 5 waktu secara berjamaah pada bulan suci Ramadan, ya, atahullahu ta'ala bikulli raqatin madinatan tamla'a min ni'amillahi ta'ala. Ya. Maka Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya untuk tiap-tiap satu rakaat. Zuhur berapa rakaat? Asar, maghrib, isya, subuh 2 ya. Setiap rakaatnya satu rakaat itu Allah Ta'ala akan memberikan sebuah kota yang penuh dengan nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Bayangkan. Jadi orang yang sholat berjamaah syaratnya adalah pada bulan suci Ramadan. Setiap satu rakaat itu Allah akan membuatkan kota untuk siapa? Untuk kita yang sholat. Pahalanya adalah Allah akan menciptakan kota. Ya, dan kenikmatan-kenikmatan. Masya Allah. Bayangkan, ternyata sehari semalam sholat 5 waktu itu berapa rakaat? 17 rakaat. Berarti 17 kota. Masya Allah. Kalau sehari 17 kota, 2 hari jadi 34 kota. Bayangkan. Tapi kalau full semua, syaratnya adalah selalu mengerjakan sholat 5 waktu berjamaah. Kalau tidak ada abiyah, ya tadi itu kan abiyah bilang santri, ya boleh tetap berjamaah. Yang penting niatnya berjamaah. Pulang sekolah dari SMP, sholat zuhur berjamaah. Sekarang kan yang perempuan, alhamdulillah sudah selesai datang bulannya. Jadi bisa berjamaah zuhur. Kalaupun tak zuhur boleh asar. Maghrib jelas sudah pasti berjamaah. Isya apalagi. Gitu ya. Makanya untuk setiap satu rakaatnya Allah berikan sebuah kota. Di mana tentunya bukan di alam kita, bukan di dunia ini, tapi di alam surga. Ya. Nanti pas di surga itu kan kita ketemu nanti. Sudah berapa kota yang kita miliki, sedangkan surga itu luasnya sejauh mata memandang. Lebih luas daripada bumi ini. Karena kenapa? Kalau di bumi kita orang meninggal selesai, ada lagi orang hidup yang meninggal jadi bawah tanah. Kalau di surga nanti orang zaman dulu sejak zaman Nabi Adam sampai jam sekarang yang masuk ke surga ya kumpul semua. Berarti luas, besar surga itu. Kalau di bumi kita kan padat, kuburan aja sekarang udah padat. Tuh lihat di Arab Saudi. Setiap sekian tahun digali kuburan yang lama, diganti dengan yang baru. Petakannya tetap sama. Misalkan nih, tempat pekuburan itu ukurannya adalah 100 kali 100 misalkan. Ya, udah padat. Ya, setiap 6 tahun sekali digali kuburan yang lama, tulangnya dipindahkan. Disimpan khusus tulang belulangnya, dikuburlah dengan yang baru. Kita mah di Indonesia beruntung. Ya, justru kadang-kadang kalau digali ada kuburan, ada jenazahnya, tetap disimpan, tetap pindah geser. Ya. Ini kalau di Indonesia masih banyak kuburan. Siapa yang mau nyusul? Kalau mau nyusul duluan boleh ya. Tapi nanti titip bakso. Begitu ya. Nah, jadi luar biasa ya. Jadi setiap itu ternyata kita dapat satu kota yang istimewa luar biasa. Kemudian waman barra walidayhi fi Ramadan. Siapa saja yang berbuat baik ya. Berbuat baiknya kepada siapa? Kepada orang tuanya, ibu bapaknya. Bukan bapak ibunya, tapi ibu bapaknya. Ya, secara apapun ibu kita tetap paling utama. Ibumu, baru kemudian bapakmu, ayah. Ya. Jadi siapa saja yang berbuat baik, di telepon kita menanyakan kabar orang tua kita. Ini suka nanyain enggak? Iya mah, apa kabarnya di sana? Puasanya gimana? Lancar apa enggak? Dan berbuat baik. Ya. Waman barra walidayhi. Ya, berbuat baik pada orang tua. Tapi syaratnya itu misalkan dilakukannya pada bulan suci Ramadan. Maka orang tersebut yang berbuat baik tersebut kepada kedua orang tuanya akan memperoleh pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selama berbuat baik Allah Taala memandang kita dengan penuh cinta, rahmat itu cinta. Dengan penuh kasih, penuh sayang. Jadi kalau ingin tahu agama kasih sayangnya agama Islam sebetulnya. Kadang-kadang banyak di luar itu agama lain ya yang terkenal agama kasih katanya. Tidaklah, Islam itu lebih kasih. Bahkan di dalam namanya yang begitu banyak Bismillahirrahmanirrahim.
Rahman Rahim. Itu termasuk Asmaul Husna. Bisa saja kan Bismillahirrahmanirrahim Kudus bisa saja. Ya. Tetapi Allah menyematkan Rahman Rahim. Rahman pengasih, Rahim penyayang. Mau baca Quran harus Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan Bismillahirrahmanirrahim. Naik mobil Bismillahirrahmanirrahim. Mau melangkah Bismillahirrahmanirrahim. Justru Islamlah agama kasih sayang. Karena Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Kalau agama lain mau makan jarang. Ya, nyebut Bismillahirrahmanirrahim. Islam yang paling sering, justru Islamlah yang disebut agama kasih sayang. Makanya Allah Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling sempurna, paling mulia, paling agung, ya adalah agama Islam. Ya. Dan kita akan memperoleh pandangan cinta dari Allah bagi orang yang berbuat baik pada orang tuanya. Dan aku, kata Nabi, akan menjamin dia itu masuk ke dalam surga. Kata Nabi, aku jamin dia masuk ke dalam surga. Luar biasa Nabi kita. Jadi ini motivasi buat kita. Yuk mumpung Ramadan. Kalau sebelum Ramadan berbuat baik dapat pahala beres gitu doang. Kalau Ramadan sekarang mau berbuat baik, Allah memandang kita dengan cinta. Dan yang kedua ada jaminan surga. Itu syaratnya bulan suci Ramadan. Makanya ada bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat dinantikan oleh seluruh umat manusia. Tentunya oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa. Karena masih banyak orang beriman tapi belum bertakwa. Hanya tahu, oh saya Islam udah selesai. Ya kadang-kadang menyepelekan puasa. Ya udahlah, puasa ini gua nanti aja. Nah, itu dia beriman tapi belum bertakwa begitu. Kemudian ini kita baca lagi ya. Birrahmati wa ana kafilun fil jannah tadi udah ya. Wa ma min imra'atin lupu ridho zaujiha fi Ramadan. Ya. Tidaklah seseorang wanita, andaikan ada seseorang wanita mencari ridho suaminya. Andai kata ada seorang wanita, berarti dia seorang istri karena mencari ridho suaminya. Ya, bukan suami orang tapi ya. Nah, di sini andai kata ada seorang wanita mencari ridho suaminya pada bulan suci Ramadan ini, maka kata Nabi, ya, illa walaha sawabu Maryama wa Asiyata wa man qada hajata akhihil muslim. Ya. Melainkan ya perempuan tersebut akan memperoleh pahala seperti pahalanya Sayyidatina Maryam dan Sayyidatina Asiyah radhiyallahu taala anha. Jadi kalau ada seorang istri mencari ridho suami, mencari kasih sayang dari suami, mencari apa yang suami cintai, kata istrinya misalkan, wahai suamiku, mau makanan apa engkau? Wahai suamiku, apa yang ingin kau lakukan, aku akan bantu. Dicari apa yang suami ridhoi, dia akan laksanakan. Ya, artinya akan melayani suami dengan penuh keikhlasan. Maka kata Nabi, wanita atau perempuan tersebut akan mendapatkan pahala seperti pahalanya Sayyidatina Maryam alaihissalam. Siapa Sayyidatina Maryam? Itu ibundanya Nabi Isa alaihi. Kalau orang Kristen nyebutnya adalah Bunda Maria. Ya, kalau di kita itu bukan Bunda Maria, ya Sayyidatina Maryam alaihissalam. Beliau seorang wanita yang solehah, ya, wanita yang istimewa, rajin ibadah. Kemudian Allah titipkan ruh di dalam perutnya. Itulah yang kemudian lahir, masih bayi sudah bisa berkata. Karena zaman dulu itu ada perempuan soleha, yaitu ya Sayyidatina Maryam, belum pernah menikah tapi hamil. Ya, hamil itu tidak harus menikah. Itu ya. Artinya begini, secara biologis itu mungkin mustahil, kok bisa hamil? Tetapi kan Allah Ta'ala membuktikan bahwasanya hamil itu bukan karena kita harus berhubungan. Ya, zahirnya berhubungan. Banyak kok yang suami istri berhubungan lama tapi belum punya anak. Banyak enggak? Banyak ya. Masuk di sekolah-sekolah juga mungkin ada guru-guru yang udah lama nikah, atau di kampung-kampung juga, atau di perkotaan ada yang 6 tahun 7 tahun nikah kok nggak punya anak. Tidak ada jaminan. Hamil tidak, itu adalah urusan Allah. Kita mah tugasnya adalah berikhtiar begitu. Itu makanya ketika itu disebut, wah ini Maryam ini dia pejinah nih, ya pura-pura soleha, ternyata dia itu ahli maksiat, tukang zina nih. Kemudian nangis, ya Allah gitu kan. Nangisnya di mana? Coba dalam Ka'bah.
Ka'bah itu sudah ada sejak dulu. Sejak zaman Nabi Ibrahim, bahkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam Ka'bah sudah ada. Nangis ya Allah. Kadang-kadang orang yang beriman bertakwa akan Allah uji. Ya, jangan salah loh, semakin kita itu ahli agama, semakin kita dekat kepada Allah, semakin banyak ujiannya. Begitu ya. Nah, singkat cerita, akhirnya ketika terlahir ya Nabi Isa alaihissalam, maka orang bertanya, "Hei Maryam, anak siapa ini? Kapan kau nikah? Kok tiba-tiba kau hamil dan punya anak? Jangan-jangan kamu betul berzina." Apa kata Siti Maryam? "Engkau tanyakan saja nih sama orok ini, sama bayi saya tanyain." Wah, kaget kan gitu. Orang-orang, ya masa kita ngobrol sama orok begitu ya? Nanti gimana gitu ya? Akhirnya mereka nanya, ya. Mereka nanya. Untung orangnya nggak bilang kamu nanya, kamu nanya gitu ya. Nanya gitu ya. Kamu anak siapa? Kemudian dia mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa diriku Nabi Isa adalah nabi dan utusan Allah. Itu yang disebutkan. Itu yang kemudian dilipat, kemudian dihilangkan dari Bible, dihilangkan daripada kitab Injil. Yang sekarang bertebaran adalah Injil-Injil yang palsu sebetulnya. Makanya kenapa Islam sampai turun? Kenapa Islam sampai datang menyempurnakan? Karena agama yang dulu tidak sempurna, cacat agama yang dulu. Kenapa? Banyak dirusak oleh manusia. Ya, sehingga ketika mengatakan begitu kaget. Ya, kata-kata Nabi Isa, "Aku adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa taala." Gitu ya. Nah, sejak saat itu orang-orang akhirnya banyak yang pro dan kontra. Ada orang yang mempercayai beliau sebagai nabi, ada yang orang percaya sebagai Tuhan. Masya Allah ya. Tapi durhaka sekali kalau ada orang bilang, makanya kafir orang mengatakan bahwa Allah itu ada tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Ya, masa Tuhan ada tiga, banyak-banyak ting begitu ya. Kita mah cukup punya satu Allah tapi kuat kita. Mereka punya tiga Tuhan. Bayangkan kalau Tuhannya ada tiga, yang satu pengen bumi ini bulat, yang satu pengen lonjong, yang satu pengen persegi, pusing nanti. Ya, tapi untungnya Tuhan itu ada satu. Jadi gimana Tuhan aja? Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya pemimpin itu nggak boleh ada dua. Di mana-mana KM ada berapa? Satu. Lurah ada berapa dalam sebuah desa? Presiden ada berapa? Bayangkan di Indonesia presidennya ada dua. Nanti rebutan nanti, yang satu pengen A, yang satu pengen B. Jadi itu logika aja begitu. Tuhan itu nggak boleh ada dua, nggak boleh banyak-banyak. Karena kenapa? Nanti bahkan beda kemauan. Betul nggak, Win? Kita mah beruntung Tuhan satu, ya udah gimana Allah saja. Kalau Tuhannya ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat, apalagi sampai dewa-dewa. Itu dewa kan dianggap Tuhan di agama yang lain. Banyak-banyak tuh yang buat apa? Ya, terlalu banyak begitu ya. Nanti pusing. Atur alam dunia, ngatur alam semesta pusing. Ya, jangankan untuk Tuhan, yang namanya pemimpin aja kita harus satu-satu begitu. Satu aja kadang-kadang ribet. Tapi ingat, jangan disamakan Tuhan atau Allah itu dengan seperti pemimpin di alam dunia. Beda. Pemimpin di alam dunia itu pusing, harus punya banyak karyawan. Ya, kalau Allah tidak perlu begitu. Ya, Allah kan maha segala-galanya begitu ya. Nah, kemudian kita lanjut yang terakhir ya. Dan barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya yang muslim pada bulan Ramadan, yang membantu ya, menolong sesama muslimnya, al muslimu akhul muslim, maka Allah Ta'ala akan memenuhi 1000 hajatnya pada hari kiamat. Jadi barang siapa yang membantu saudaranya ya, selama bulan suci Ramadan, kita bantu ngebangunin, itu membantu. Ayo bangun sahur, ayo bangun kita sholat malam, ayo bangun, ayo kita siapkan berbuka puasa, itu membantu ya. Ayo kita siapkan ininya, siapkan itunya, kita bantu masak, kita bantu nyuci, kita bantu ngepel, itu membantu ya. Maka Allah Ta'ala akan memenuhi keinginannya walaupun sebanyak 1000 keinginan. Kapan? Tapi pada hari kiamat. Loh, kok hari kiamat? Kiamat itu adalah sesuatu hal yang dahsyat, dimana ketika orang banyak berdoa seperti ini, banyak yang tidak dikabul. Tapi orang yang sering membantu pada bulan suci Ramadan, dia akan dibantu oleh Allah
dengan mengabulkan 1000 keinginannya. 1000 win. Banyak nggak? Banyak. Ya, karena pada hari kiamat nanti orang-orang dalam keadaan telanjang gitu, dibangkitkan dalam alam kubur. Kita meninggal dulu baru kiamat. Hidup gitu ya, hidup kita meninggal, hidup lagi kita bangkit dari kubur. Kemudian terjadi kiamat yang besar. Ya, ketika bangkit dari kubur, ya semua huru hara terjadi. Di sana ya awan, matahari, berjatuhan. Oh, serem pokoknya. Nah, itu adalah kita dapat ikut akbar dengan fakir Allah. Demikian dikarenakan sudah sangat siang ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk maqala wa la tandur maqala di nasyratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.